teman-teman semua, pada proyek kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Balikpapan. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa pengertian dari mangrove? Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Sedangkan, yang dimaksud dengan ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme, sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut, labunan, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mangrove juga menjadi tempat tinggal beberapa flora dan fauna yang ada di Balikpapan. Beberapa spesies yang ada dalam hutan mangrove di Balikpapan yaitu Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Poetheria sp, Clohidion litorale, Cyclocarpus granatum, Ceriostagal. Terdapat pula pohon-pohon seperti pohon nipah, pidada, bintaro yang tumbuh begitu subur dan rapat. Kemudian ada beberapa hewan seperti bekantan atau nama lainnya Nassalis larvatus yang merupakan endemik Kalimantan, dan kepiting yang memiliki capit berwarna-warni yaitu kepiting bakau, dan ikan tepakul atau nama lainnya Periopethalmus, dan buaya muara, ikan gelodok, dan aneka berbagai burung. Hutan mangrove di Balikpapan merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk menangkap ikan atau kepiting. Selain itu, hutan mangrove juga dijadikan sebagai tempat destinasi wisata yang menyewakan perahu untuk berkeliling dan sarana pendidikan. Dalam pengelolaan ekosistem mangrove terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu aspek ekologi, yaitu dengan cara melakukan pelestarian keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan perlindungan terhadap ancaman alam dengan bekerja sama dengan pihak terkait. Yang kedua, aspek sosial, dengan memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian serta meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada mereka untuk mendorong partisipasi aktif dalam perlindungan mangrove. Yang ketiga, aspek ekonomi. Pengelolaan mangrove harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengembangkan ekonomi hijau berbasis mangrove, seperti ekowisata yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat sekaligus melindungi mangrove. 4. Aspek sumber daya alam dan lingkungan. Pengolahan mangrove harus sejalan dengan kebijakan pengolahan sumber daya alam yang lebih luas, termasuk pengolahan perikanan dan perlindungan terumbu karang. Selain itu, pengendalian limbah industri dan domestik serta pencegahan pencemaran plastik harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengolahan mangrove. 5. Aspek kelembagaan. Pemerintah daerah termasuk industri terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Balai Pengolahan Sumber Daya Alam harus dilengkapi dengan kapasitas teknik dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengolahan mangrove secara efektif. Selain itu, ada juga loh tantangan dalam pengelolaan mangrove. Yang pertama, kerusakan dan konversi lahan mangrove. Mangrove di Balikpapan seringkali dikonversi untuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, area industri, dan pemukiman. Penebangan mangrove untuk bahan bakar atau kayu juga masih terjadi meskipun sudah ada upaya untuk menanggulanginya. Aktivitas ini mengurangi keberlanjutan ekosistem mangrove. Yang kedua, polusi dan pencemaran laut. Limbah dari industri seperti minyak, logam berat, dan limbah domestik sering mencemari wilayah pesisir yang mengandung hutan mangrove. Pencemaran ini merusak kualitas air dan tanah yang pada gilirannya mengganggu ekosistem mangrove. 3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun mangrove memiliki banyak manfaat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian mangrove masih rendah. Bahkan beberapa nelayan menggunakan metode yang merusak seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun yang tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mangrove sebagai penopang kehidupan laut. 4. Peraturan dan kebijakan yang belum optimal.
Pelanggaran terhadap kawasan mangrove seperti illegal logging atau konversi lahan seringkali tidak mendapatkan penegakan hukum yang tegas yang memungkinkan kerusakan berlanjut. Beberapa manfaat pengelolaan ekosistem mangrove yaitu yang pertama, melindungi pesisir dari erosi dan agresi. Yang kedua, dapat menjaring dan mengendalikan polusi. Dan yang ketiga, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan. 5. Mengurangi biaya kerusakan infrastruktur. Dan 6. Menjadi objek edukasi dan penelitian. Pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Balikpapan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang vital untuk lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, mangrove tidak hanya dapat melindungi pesisir dari bencana alam, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, serta berkontribusi dalam proses pendidikan. Keberhasilan pengelolaan ini sangat bergantung pada kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait untuk menciptakan solusi yang saling mendukung demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Kota Balikpapan.